Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada informasi resmi dari Panselnas ya. 3 jadwal terpenting penentu pelamar P1, P2, P3 bisa lolos mendapat penempatan sebagai ASN. Nah, tentunya informasi ini adalah merupakan informasi yang kami dapatkan ya secara resmi dan bukan berita hoax Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita perlu cermati bahwa sebenarnya itu ada 3 jadwal Bapak Ibu ya. Ada 3 jadwal yang sudah ditentukan oleh Panselnas atau BKN, yang mana kalau kita cermati ternyata 3 jadwal tersebut itu bisa menjadi penentu utama bagi pelamar P1, P2, P3 agar bisa lolos mendapatkan penempatan sebagai ASN. Meskipun ya untuk pelamar P1 yang sudah mendapatkan penempatan ini sudah dipastikan lolos menjadi ASN, tetapi tentunya rekan-rekan ingin mengetahui kapan kira-kira ya mendapatkan sekolah tempat bertugas Bapak Ibu yang sudah P1. Baik itu P1 dan juga untuk berlaku untuk P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi rekan-rekan guru yang pertama kali mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 3 jadwal terpenting penentu pelamar P1, P2, P3 bisa lolos mendapatkan penempatan sebagai ASN. Kita langsung to the point saja ke informasinya. Bapak Ibu, diperhatikan ya apa yang kami tampilkan di layar monitor. Ada 2 gambar Bapak Ibu ya. Gambar pertama itu adalah gambar tampilan untuk seleksi observasi yang masih berlangsung hingga hari ini ya, seleksi observasi. Jadi tentunya untuk di seleksi observasi ini adalah merupakan butiran-butiran soal yang sudah terjawab Bapak Ibu ya. Ini yang berwarna hijau, contoh soal itu sudah terjawab ya, mulai dari poin 1 sampai poin 27 seperti itu ya. Nah, nantinya hasil dari penilaian kesesuaian atau seleksi observasi yang ditujukan untuk pelamar P2 dan pelamar P3 Bapak Ibu itu ada jadwal penentuannya. Kenapa admin katakan untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian ini berlaku untuk P2 dan P3, artinya setelah melaksanakan seleksi observasi nantinya itu akan ada pengolahan nilai Bapak Ibu ya. Nah, pengolahan nilainya nantinya itu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari Panselnas. Itu dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember Bapak Ibu ya. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami, mulai tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Nanti di situ akan ada pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk pelamar P2 dan juga untuk pelamar P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nantinya penentu kelulusan Bapak Ibu di tanggal 3 sampai dengan 13 Desember bagi yang mengikuti seleksi observasi tentunya adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi. Kenapa? Karena dari beberapa simulasi penempatan berdasarkan hasil seleksi observasi sepertinya itu melihat nilai terbaik Bapak Ibu ya, melihat nilai terbaik atau melihat nilai tertinggi. Jadi nantinya di sini di tanggal 3 Desember sampai tanggal 13 Desember 2022 inilah penentu dari hasil seleksi observasi Bapak Ibu yang mana akan diadakan akan diadakan pengolahan hasil penilaian kesesuaian atau seleksi observasi. Dan tentunya ini akan direkap langsung oleh BKPSDM ya. Jadi mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember. Ini adalah salah satu tanggal penting yang perlu diketahui oleh P1, P2, P3 terkait dengan peluang mendapatkan penempatan seperti itu. Kemudian tanggal yang kedua Bapak Ibu ya, tanggal penting kedua dari Panselnas yaitu pengumuman hasil seleksi ya. Jadi ini adalah salah satu tanggal penting yaitu pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, V3 dan pelamar umum. Nah, jadi untuk pengumuman hasil seleksi final untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 serta pelamar umum itu serentak dilaksanakan tanggal 2,
sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 Bapak Ibu, berarti loncat ya ke tahun 2023. Nah, kenapa tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 sangat penting bagi P1, P2, P3 dan P umum? Karena di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari, disinilah pengumuman resminya bahwasanya Bapak Ibu yang merupakan P1 lolos menjadi ASN dan mendapatkan sekolah penempatan. Begitu juga untuk P2 dan P3 dinyatakan lolos seleksi observasi dan mendapatkan sekolah penempatan. Begitu juga untuk pelamar umum. Nah, jadi intinya untuk sekolah penempatan baik P1, P2, P3 dan pelamar umum, kalau kita berdasarkan jadwal resmi dari Panselnas, kemungkinan besar akan diumumkan di bulan Februari tahun 2023 sekitar tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi siap-siap saja ya di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Nah, terkait dengan adanya perubahan di akun SSCSN yang mana berlaku bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum, muncul hasil pengumuman seleksi administrasi untuk mencetak kartu peserta ujian dan muncul juga di akun P1 serta pengisian deklarasi sehat. Sekali lagi admin katakan, ikuti saja prosedur yang tampil di SSCSN. Bagi P1 memang tidak menjadi suatu hal yang wajib untuk mengisi deklarasi sehat, tapi sebaiknya diisi saja Bapak Ibu ya. Diisi saja, itu tidak jadi masalah dan itu tidak akan mempengaruhi posisi Bapak Ibu sebagai pelamar prioritas 1. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian tanggal penting berikutnya itu adalah di tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 karena di sini ada pengumuman kelulusan Paskasangga. Nah, ini untuk pengumuman kelulusan Paskasangga itu berlaku untuk P1, kemudian P2, P3 dan P4 ya. Jadi nantinya akan ada kesempatan untuk menyanggah apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan sekolah penempatan nantinya di tanggal 2 Februari Bapak Ibu ya. Itu ada kesempatan untuk melakukan sanggah dan pengumumannya nanti pengumuman kelulusan final dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 seperti itu ya. Kemudian paling penting di sini pengisian daerah NIP P3K itu 22 Februari 2022 sampai dengan 2023 sampai dengan 13 Maret 2023. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh P1, P2, P3, P4 apabila Bapak Ibu lolos menjadi ASN P3K yang mana untuk usul penetapan NIP P3K itu nantinya baru terlaksana di sekitar tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Berarti loncat ke tahun 2023 untuk usul penetapan NIP sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh BKN. Nah, ini usul penetapan NIP itu juga akan terkait dengan 127.186. Ini yang P1 yang dipastikan aman dan mendapatkan penempatan. Jadi nantinya untuk usul penetapan NIP-nya itu tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.